Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau jualan kelas. Akhirnya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah banyak yang nanya, Kang kapan bikin kelas, Kang kapan bikin kelas. Sampai detik ini saya belum bikin kelas, kecuali kalau di endorse sama big seller atau sama Shopee atau apa, itu mereka yang inisiasi. Nah sekarang saya bikin kelas sendiri akhirnya, dan ini dia. Sebelum saya kasih tahu kelasnya apa, izinkan saya teman-teman untuk bela diri dulu ya. Karena ini mungkin kontroversi, soal bikin kelas bisnis ini mungkin kontroversi. Saya izin bela diri dulu, oke? Dan mudah-mudahan bisa memperluas khasanahnya teman-teman, memperluas sudut pandangnya teman-teman soal si kelas berbayar ini. Pertama, teman-teman coba bayangkan ya, coba bayangkan di benak teman-teman jika tidak ada kelas atau ilmu berbayar sama sekali di dunia ini. Jadi nggak ada orang yang bikin kelas dan berbayar. Orang jadi malas. Orang jadi malas untuk bikin karena nggak ada insentif. Jadinya kalau ternyata logika yang dipakai adalah tidak boleh ada ilmu yang berbayar di dunia ini. Orang jadi malas bikinnya karena bikinnya butuh tenaga, butuh waktu, butuh duit juga. Yang ngelolanya itu butuh sesuatu lah, butuh sesuatu upaya yang itu yang bisa dikonversikan menjadi uang. Jadinya insentif atau bayaran si kelas tersebut. Contoh simpelnya aja, kalau misalkan ada ngadain kelas berbayar di hotel misalkan, hotelnya kan bayar, ya nggak mungkin hotelnya gratis, ya nggak? Atau webinar webinar Zoom yang berbayar. Kan materinya dipersiapkan, butuh waktu 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, mengorbankan rutinitas sehari-hari dan lain sebagainya, makanya perlu ada insentif. Jadi bayangkan kalau tidak ada sama sekali, itu akan orang jadi malas bikin materi-materi kayak gini, dan pertumbuhan belajar kita nggak akan cepat. Itu satu. Terus bayangkan lagi ya. Bayangkan lagi kalau nggak ada MBA di dunia ini. MBA itu kan kelas berbayar juga ya. Master Business of Administration. Itu kelas berbayar. Bayangin kalau nggak ada MBA sama sekali. Atau MBA-nya gratis, bayangin. Oh, pasti nggak akan nyaman. Kuliah MBA itu fasilitasnya luar biasa bagus. Kenapa? Karena harus misalkan manggil pebisnis hebat misalkan untuk datang ke kelas. Itu kan pebisnis hebat jadwalnya padat, ya nggak? Jadwalnya padat, harus ada insentifnya, harus ada transportnya. Nggak mungkin dia sekonyong-konyong datang dengan sukarela aja, nggak akan semudah itu. Bayangin kalau nggak ada MBA sama sekali, dunia bisa kacau. Dan yang terakhir yang mungkin paling miris, bayangin kalau ustadz itu nggak dikasih amplop sama sekali. Nggak ada yang ceramah teman-teman, nggak ada yang ceramah di Jumatan. Ini Jumatan aja ya. Kan Jumatan ustadz tuh dapat amplop, walaupun kontroversi antara ustadz ngasih tarif atau enggak. Kalau saya sih setuju aja kalau ustadz ngasih tarif, karena ustadz juga punya perut, ustadz juga punya anak, ustadz juga punya orang tua, ustadz juga punya keluarga yang harus dinafkahi dan punya kebutuhan. Jadinya bayangin kalau ustadz nggak dibayar sama sekali, wah pasti nggak akan ada Jumatan. Karena ustadznya udah capek mikirin perut, dia nyari duit gimana, boro-boro mikirin materi khotbah, ya nggak? Jadi coba bayangkan, dan menurut saya kelas berbayar, ilmu yang harus digapai dengan bayar itu tak terhindarkan. Jadi karena kalau membayangkan 3 ini terjadi, mungkin dunia ini nggak akan senikmat sekarang, nggak akan senikmat dunia digital sekarang. Yang kedua, bela diri selanjutnya. Paradoks. Nah, ini paradoks yang saya juga berpikiran sama seperti ini. Dia juga miskin, dia juga penjualannya turun, kenapa bikin kelas? Nah, pertama cek aja portofolionya yang bikin kelas. Kalau saya, portofolio saya ada jelas di gandrosaki.com ya. Cek aja portofolionya siapapun itu yang bikin kelas. Kalau ternyata Anda nih, misalkan Anda posisi bisnisnya di atas yang bikin kelas, ya udah jangan diikutin. Simple. Karena kan Anda lebih kaya daripada yang bikin kelas. Nah, contohnya kan bisnis itu kan naik turun ya. Misalkan Anda lagi di atas, yang bikin bisnis di bawah. Jangan diikutin. Artinya yang punya bisnis ini tidak sehebat Anda, ya udah jangan diikutin. Kalau ternyata kayak gitu, jangan diikutin. Dan kalau ternyata Anda di levelnya di sini, yang bikin kelas bisnisnya di sini, ya ikuti, ya layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau Anda posisinya di sini nih, yang bikin kelasnya di sini, ya mending skip aja langsung. Saya pun gitu sama. Saya lihat dulu siapa yang bikin, saya lihat dulu siapa yang ngadain webinar berbayarnya. Oh, ini orangnya sesuatu nih, karena di atas saya. Kalau ternyata dia di bawah saya skip aja. Dan balik lagi kaidah tadi, kaidah yang di awal, wajar-wajar aja dia bikin kelas berbayar, karena kalau enggak orang males. Kalau nggak ada kelas berbayar, orang nggak akan ada ilmu, nggak akan berkembang sepesat ini.
Terus yang bikin kelas berbayar itu pedagang juga teman-teman. Cari nafkah juga. Saya juga ini bikin kelas berbayar, saya kan juga cari nafkah. Saya juga ada anak, saya juga ada keluarga, saya juga butuh butuh apa jaminan kesehatan, saya juga butuh butuh makan. Kita sama-sama pebisnis. Ya kita satu satu server ya teman-teman. Kita ya sama-sama cari nafkah, sama-sama cari keberkahan. Jadinya ya sedih sekali kalau kita satu profesi saling menghina, itu sedih sekali. Ini pembelaan saya yang kedua. Paradoks tadi ya. Lalu yang ketiga, pembelaan saya. Nah, kalau ada yang kecewa, kecewa itu kan buah dari sayang ya. Sebagai contoh misalkan saya suka sama MU. MU-nya kalah, saya kecewa. Tapi kalau saya sukanya MU, Liverpool kalah, saya nggak kecewa. Jadi kalau teman-teman yang kecewa, ya saya mohon maaf. Saya memang udah rencana ini bikin kelas. Saya mohon maaf yang kecewa. Terima kasih banyak sudah sayang. Dan balik lagi, terakhir saya mohon maaf. Oke? Ini bela dirinya aja udah 6 menit ya. Karena ini kontroversi. Jujur aja karena dulu saya juga beranggapan bahwa ngapain sih itu orang bikin kelas-kelas berbayar, dagangnya aja nggak bisa. Oh, setelah saya terjun langsung dan jadi ya bikin YouTube ini, oh saya baru paham. Jadi ya saya lebih dewasa lah menghadapinya. Oke, saya mohon maaf ya yang kecewa ya. Kita mulai langsung. Kelasnya apa? Jadi saya mau bikin 2 kelas teman-teman. Saya bikin 2 kelas. Bentar. Jadi 2 kelas yang akan saya tawarkan ke Anda. Bukan saya yang bikin semuanya sih sebetulnya. Pertama kelas YouTube, yang kedua bootcamp ternak toko Shopee. Kelas YouTube ini apa? Bukan tentang Shopee, bukan tentang TikTok, tapi tentang YouTube. Jadi gimana cara bikin konten di YouTube, khususnya emak-emak. Dan yang bikin sebenarnya bukan saya, tapi istri saya. Karena aslinya ya, kalau dari sisi uang yang didapat dari YouTube, istri saya itu lebih jago daripada saya. Kenapa? Nih lihat ya. Ini YouTube saya nih, YouTube Gani Rozaki. Ini 28 hari terakhir saya dapat 2,6 juta. Cuma 2,6 juta. Kita lihat setahun ke belakang saya dapat berapa? Saya dapat 29 juta teman-teman. Ini uang AdSense-nya. Kita lihat YouTube istri saya. Nah, YouTube istri saya namanya Tong Bos. Ini kita kelola bareng-bareng, cuman yang ngisinya 100% istri saya. Kita lihat berapa dia pendapatannya nih, 7 juta. 28 hari terakhir 7 juta. Kita lihat setahun ke belakang 66 juta. Jadi istri saya 2 kali lebih jago atau lebih hebat ber-YouTubean dibanding saya, karena pendapatannya lebih besar. Jadi kelas YouTube ini yang ngisi istri saya, yang bikin juga istri saya bantu mempromosikannya. Dan sebenarnya targetnya adalah emak-emak ya, karena istri saya dari sudut pandang emak-emak, gimana sih bikin YouTube sebagai emak-emak yang berjilbab. Kenapa berjilbab? Karena kan kalau berjilbab tuh kalau depan kamera kan repot ya, harus pakai jilbab dulu, make upan dulu dan seterusnya. Karena salah satu momok yang menakutkan kita bikin YouTube itu kelihatan muka. Nah, kayak saya ini saya udah pede aja. Nah, kalau banyak teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang kurang pede kalau kelihatan muka, apalagi yang berjilbab, karena kan repot ya, tiap mau bikin konten pakai jilbab, bikin. Nah, jadi konten YouTube istri saya ini dia tentang tutorial teman-teman, tutorial macam-macam, tentang BPJS, tentang USB ini, tentang Beyond, tentang apa macam-macam, tentang Shopee dan seterusnya. Jadi tentang tutorial dan harganya cuma 59.000 perak doang. Ini fair menurut saya, fair. Kenapa? Istri saya tuh mau share, cuman kalau misalkan dia kan bikin materinya mengorbankan waktu ya, mengorbankan waktu, tenaga juga, mengorbankan anak juga, karena yang biasanya anak misalkan ibunya kondisi prima pagi-pagi, tapi karena bikin ini harus begadang, makanya harus dapat insentif biar fairnya ya dibayar. Harganya cuma 59.000 perak doang loh teman-teman. Nah ini posternya insya Allah tanggal 11 Desember ya, sekarang tanggal 3 berarti 7 hari lagi, 1945 sampai 21.30 bersama istri saya ini. 59.000 perak doang, klik link di bawah ya untuk isi Google Form-nya buat yang mau daftar. Murah kok, cuma 59.000, ajak istrinya. Ya, ini cerita sebetulnya, lebih ke cerita gimana emak-emak tuh bikin YouTube tuh bisa loh. Pendapatannya tadi sekitar 60 juta setahun. Gede atau kecil? Ya relatif sih, relatif. Tapi ini yang dikerjain oleh istri saya. Jadi emak-emak bisa melakukan ini. Kalau teman-teman mau ceritanya atau istri teman-teman kira-kira aduh biar lebih produktif apa, pas banget untuk ikutan webinar ini. Nah, ini ada di gradientnetworks.com/webinar YouTube, atau saya nanti klik aja di bawah linknya. Oke, 59.000 doang, langsung daftar. Yang kedua saya ngadain bootcamp. Ini sebenarnya bukan kelas. Ini kurang tepat kalau disebut kelas. Jadi ini bootcamp itu adalah kita berprogres sama-sama. Saya ini mengajak Mas Sony Kurniawan. Teman-teman harusnya udah tahu Mas Sony Kurniawan. Kalau belum, kepoin dulu, subscribe channelnya. Dia tuh
maaf ya masih bocah tapi luar biasa bisnisnya. Dia ya keren lah menurut saya, masih bocah dan karir dia masih panjang teman-teman. Karir dia masih panjang, bayangkan kalau nanti dia udah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi pasti hebat banget, pebisnis hebat. Jadi bootcamp itu kita berprogres sama-sama. Jadi bootcamp ini 8 minggu, minggu 1, 2, 3, 4 kita ngadain tiap minggu tuh beda-beda ininya, materinya, dan kita cek progres sama-sama, kita studi kasus sama-sama, kita bedah sama-sama untuk di batch tersebut. Jadi formatnya gini, saya dan Mas Sony sebagai fasilitator, dan tiap minggu, tiap Kamis lebih tepatnya, tiap Kamis kita Zoom. Kita Zoom progres ternak toko. Nah, jadi yang bootcampnya adalah bootcamp ternak toko. Jadi tiap pekan kita lihat progresnya sama-sama, kita set milestone-nya sama-sama, kita bergerak sama-sama, kita bedah sama-sama. Jadinya berprogres. Bukan kelas. Kalau kelas kan sekali ngomong terus dibiarkan. Kalau ini enggak. Jadi minggu pertama oke, kita kejar ini A B C D F G. Oke, kita kejar, terus kita kumpul di Zoom apa masalahnya. Oke. Terus minggu kedua apa yang kita kejar? A B C D F G. Oke, terus kita Zoom apa masalahnya? Oh, ternyata ini. Jadi ya bootcamp itu namanya. Kalau dibilang kelas kurang tepat, lebih tepat ya bootcamp. Itulah namanya bootcamp. Mungkin paling umum bootcamp ini ya, bootcamp programmer ya. Jadi namanya bootcamp programmer tuh dia intensif belajar coding, dan ada pembimbingnya, ada fasilitatornya, sehingga katakanlah 4 minggu jadi bisa bahasa pemrograman apa misalkan. Oke, jadi ini bootcamp, kurang tepat kalau disebut kelas. Insyaallah ini tujuannya adalah untuk scale out. Scale out itu apa? Memperbanyak kantung kita jualan di Shopee. Jadi kalau scale up itu satu akun Shopee-nya satu tapi omsetnya jadi besar. Ini kalau scale out mungkin akun Shopee-nya ya kecil aja tapi ada banyak. Nah, mungkin besar rupiahnya mungkin akan sama aja daripada scale up tadi. Dan harganya ini lumayan tapi tergolong murah. Coba teman-teman cek kelas orang lain itu harganya berapa. Kalau saya ini murah banget, cuma 4 juta doang. 4 juta doang per bulan ya. Karena ini 2 bulan. Jadi 4 juta per bulan. Kalau di bulan kedua merasa bisa praktek sendiri ya silahkan, nggak apa-apa. Jadi mau sebulan doang itu nggak apa-apa. Cuma 4 juta doang per bulan, dan batch 1 cuma 10 orang saya terimanya sama Mas Sony. Insya Allah. Nah, yang mau ini nanti cek juga link di bawah. Jadi ada 2 link ya. Tadi kelas istri saya, kedua bootcamp saya sama Mas Sony. Cek linknya di bawah. Klik aja, nanti tanya-tanya itu langsung ke WhatsApp saya atau WhatsApp istri saya. Tanya-tanya aja dulu aja, nggak apa-apa. Dan begitu. Alhamdulillah 12 menit. Itu aja teman-teman, balik lagi. Mudah-mudahan tadi yang di awal pembelaan saya, disclaimer saya soal kelas tadi membuka menawarkan perspektif baru. Anda boleh banget nggak sepakat, tapi saya tawarkan perspektif tersebut. Dan saya sekarang jualan kelas, ada 2 ini. Kelas YouTube istri saya cuma 59.000 perak doang. 59.000 perak itu lebih murah daripada Anda boncos, ya nggak? Jujur aja. Dan yang Anda dapatkan ilmu yang mungkin nggak dapat di mana-mana ya, karena istri saya pun bikinnya nggak nge-share di YouTube secara gratis, karena ya itu balik lagi soal insentif tadi. Yang kedua bootcamp sama Mas Sony, insyaallah saya sebagai fasilitator dengan Mas Sony. Jadi selama 8 minggu kita cek progres bareng-bareng untuk ternak toko atau scale out omset kita di Shopee. Ini fokus ke Shopee dulu, bukan TikTok, tapi Shopee. Alhamdulillah. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.